basa-basi. Silaturahmi basa-basi nggak membuahkan hasil. Hanya ziarah, ke rumah sana nggak enak, diduluin nih, nggak enak dong. Bisa jadi silaturahmi mungkin reuni keluarga besar Pak Haji Fulan, nyembelih kambing 10, kerbau 2. Tapi silaturahminya basa-basi hanya karena mempertahankan ini keluarga besar, keluarga baik dan sebagainya, tapi hatinya tidak ditata. Lihat, datang ke acara reuni tersebut, subhanallah, ibu-ibunya kumpul dengan ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Ibu-ibunya di situ ternyata lirik-lirik. Setelah pulang ke rumah, ngomong sama suaminya, "Bang, si fulanah itu, anaknya bibi itu, gelangnya dipakai semuanya, galungnya pamer." Loh, rupanya dia menghadiri acara reuni malah mendapatkan bahan baru untuk menggunjing karena hatinya tidak benar. Loh, ini yang banyak. Jadi bukan sambung hati, bahkan mungkin pamer kekayaan di situ. Yang satu pamer kekayaan, pamer sesuatu yang dimilikinya, yang satu ngirinya yang muncul. Mana ada silaturahmi begitu? Karena silaturahminya silaturahmi zahir, maka silaturahmi yang terpenting adalah batin. Nabi mengajarkan tahadu tahabu, salinglah engkau beri hadiah. Seperti tazawaru tahabu, salinglah engkau beri hadiah. Iya, berikan hadiah, tapi harus ada tujuannya agar menghadirkan cinta. Agar menghadirkan cinta, tahabu, saling mencintai. Ini harus kita pahami makna ini. Jadi kalau belum sampai kepada cinta, kita belum silaturahmi yang sesungguhnya. Agar kita saling mencintai, kita memberi. Kalau kita ingat pertemuan kita pertama, kita memberi itu bukan kita merayu dia agar dia mencintai kita. Sebetulnya kalau kita paham hakikat memberi, kita memberi kepada seseorang itu justru ingin menghilangkan benci di hati kita kepada orang tersebut. Coba kalau Anda pahami makna ini. Kalau Anda lagi marah sama orang, jangan lari Anda. Anda kasih hadiah yang banyak dia. Anda doakan dia sebanyak-banyaknya, maka akan hilang itu benci di hati Anda. Kalau Anda masih ingat pelajaran pertama, kalau sudah Anda amalkan hari ini, nggak usah ceramah lagi seharusnya. Karena apa? Kita ini belum bisa membersihkan hati kita. Kadang masih kotor demi. Jadi kalau ada orang jahat sama kita, sudah jangan dimusuhi dia. Dia mencaci kita, saudara kita mengganggu kita. Kita hantam dengan panjatan doa, kita kirim hadiah, kita perhatikan. Maka sesungguhnya Nabi mengatakan tahadu tahabu, salinglah engkau beri hadiah agar menjadikan kalian saling mencintai. Bukan dia yang mencintai kita, rayu itu saja, bukan. Justru kita ternyata yang untung kita. Kalau Anda tidak percaya, kalau Anda marah sama seseorang, Anda kasih hadiah dia, duit yang banyak, hadiah yang banyak. Kalau ternyata Anda masih marah, nanti saya ganti duitnya. Kalau Anda berani nagih, ayo saya ganti. Dan betul itu hakikat, betul. Kalau Anda marah, jangan dituruti dengan menjauh, enggak. Anda berusaha cari anaknya mana, kasih sangu, cari bapaknya, kasih uang. Terus begitu agar berubah jadi cinta. Baik, jadi silaturahmi itu seperti silaturahmi batin. Nah, silaturahmi batin itu diantaranya yang kami sampaikan pada pertemuan pertama, memperbanyak doa sebelum kita bertemu. Jadi mungkin ada bibi kita, saudara kita yang kurang enak, ganggu kita dan sebagainya, yang jahil kepada kita, yang jahat kepada kita, hantam dengan panjatan doa kebaikan setiap malam. Bahkan sebelum kita datang ke rumahnya, kita doakan dia supaya bermakna. Coba kita doain, ya Allah, besok hari aku rumah bibi, ya Allah, ke rumah sepupu, ya Allah, besok hari ke rumah sepupu, ya Allah, ke rumah ini, ya Allah, jadikan dia baik-baik, rumah tangganya baik, keluarganya baik, ya Allah. Karena semalamnya kita sudah berdoa, pagi di saat datang ke rumahnya, lalu ternyata kurang mesra dia, kurang ramah. Assalamualaikum, salam. Kak, ya, masuk, makan. Pamitan nggak ada, basa-basi ditahan dulu. Iya. Pak mau pulang? Iya. Akhirnya karena Anda semalam sudah berdoa banyak, waktu melihat sepupu atau saudara perilakunya nggak baik, Anda keluar dari rumah tersebut akan ngomong dengan istri, yang kelihatannya sepupu kita ini punya masalah. Yuk kita cari tahu, barangkali kita bisa membantunya. Mungkin punya utang, mungkin lah. Dia khusnudzon. Karena waktu dia belum ke sana sudah disambung hatinya. Coba yang hatinya kotor, ke rumah pamannya, ke rumah saudaranya, ke rumah sepupunya, tatonya nggak ada mesra, nggak disambut hangat, hanya begitu saja. Pulang keluar, apa? Dia ngobrol sama istrinya yang sombong banget tentang mulai kaya, habis. Maka silaturahmi batin itu penting banget. Makanya banyak-banyaklah mendoakan saudara kita, khususnya yang bermasalah, khususnya yang mengganggu pada kita. Nah,
kita pun harus mencari. Itu kan upaya membersihkan hati. Tapi kita perlu juga sekarang mencari sebab-sebab orang putus silaturahmi itu apa, saudara, kakak, adik. Yang menjadi sebab silaturahmi diantaranya masih banyak. Diantaranya rebutan waris. Oh, waris. Waris itu yang gede setannya, bukan peninggalnya. Rebutan waris, subhanallah, tidak tahu waris itu memang setannya gede. Orang bisa ngomong mesra baik-baik, tapi di saat membahas waris langsung rame itu. Tidak tahu kenapa, memang begitu. Setan memasuk pada sebuah keluarga dengan warisan. Jadi warisan, naudzubillah, rebutan waris itu nggak pandang. Bukan hanya orang kaya, jangan berkata yang rebutan waris orang kaya saja. Oh enggak, si fakir nyungsep rebutan meja patah kaki sama tikar robek nampan peot. Itu diperebutkan, yang penting masuk neraka. Hati-hati, urusan waris itu hati-hati, jangan mengandalkan, jangan ngomong yang kaya saja, benda, yang melarat. Yang kaya iya, bahkan bukan saja orang bodoh, hati-hati, karena setannya gede banget warisan ini. Bukan saja orang bodoh, orang alim pun bisa saja. Kiai meninggal dunia, punya anak dua, ustadz muda, berebut berantem, rebutan kantin pondok sama kos-kosan santri. Ayo, sampai hari ini gak selesai diurus. Kenapa? Hatinya kotor. Makanya merebutan waris, hati-hati, jangan sampai. Naudzubillah. Bahkan orang berebut waris itu adalah orang yang melakukan dosa gede 3 sekaligus. 1 saja sudah cukup untuk masuk neraka, apalagi 3. Merebut waris dosa apa? Gara-gara rebutan waris. Yang pertama, mutus tali persaudaraan. Kan jahat. Mutus tali persaudaraan neraka. La yadkhul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang mutus tali persaudaraan. Ini jelas 1. Yang kedua apa? Mengambil hak saudaranya, neraka. Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Kita sebenarnya kalau kita zalim pada adik kita kan nyakiti ibu kita. 3-tiganya dilakukan. Neraka. Makanya saya jangan hati-hati urusan waris. Dan ingat juga yang berebut waris biasanya yang paling hebat ibadahnya tahajud yang banyak. Masya Allah. Puasa Senin Kemis gak putus-putus. Kelompok ahli zikir di mana selawatnya. Tapi rebutan waris gak berhenti. Senang umrah. Masya Allah. Hati-hati. Ternyata dia orang yang ke neraka lewat Mekah. Hati-hati. Karena setan menipu dengan ibadah. Hati-hati. Perhatikan. Jangan-jangan itu kita. Karena ditipu kita dengan ibadah kita. Semalam tahajudan bisa masuk surga. Padahal kita tiba-tiba tanah belum diberesin. Tiba-tiba tiap hari kita makan milik saudara kita. Ini hati-hati, waspada. Masalah waris, hati-hati. Jangan ngentengin urusan waris. Sebetulnya itu kan karena sudah nggak ada cinta. Kalau di hati kita ada cinta kepada saudara, nggak mungkin ada rebutan. Yang ada saling memberi. Dek, kamu kayaknya belum mapan deh. Jatahnya abang ambil saja buat adik deh. Abang kan sudah punya toko 2 atau 3 tuh loh, adik lah ya, dari dulu kamu gitu-gitu aja, nah, ambil aja dah. Gitu, karena ada cinta. Cuman dasar hati busuk. Si hati busuk lihat, padahal dia yang paling kaya loh ya. Ternyata dia yang paling serem, paling jahat. Panas harta waris akan bikin sengsara, dimakan anak gak jadi baik, jadi anak durhaka. Kita perlu belajar serius ya hamba Allah. Bukan hanya ngaji-ngaji dok. Kita perlu ngoreksi, tidak usah nengok orang lain. Anda tidak usah lihat tetangga, saudara. Lihat diriku sendiri, saya tergolong orang itu atau tidak, gitu saja. Nggak usah nengok si fulan. Nanti kita ribut ngurusi orang, kita sendiri tidak ngurus, tidak terurus. Aku urusan dengan kakakku, aku urusan dengan adikku. Hati-hati urusan waris mengerikan sekali, Masya Allah. Dan alangkah banyak, karena saya menemukan di masyarakat, saya menemukan urusan waris. Ada suatu ketika berlima atau berempat datang kepada kami. Mau bicara tentang waris, tampaknya salah satu dari dia itu adalah yang ngomong, ada laki-laki yang ngomong, dia pintar, ngerti Quran, ngerti hadis, santri dia pondok lama. Karena salah satu dari mereka sudah ada ustadznya, saya bilang alhamdulillah ini sudah ada satu, ini yang paling ngerti, sudahlah pokoknya segera terapkan syariat. Bismillah ya. Sarankan pulang ke rumah, pulang bubar. Setelah bubar 3-nya balik. Yang 2 pulang, 5 orang kakak adik, yang 2 pulang nganterin abang yang banyak ngomong tadi, yang 3 balik lagi. Kenapa? Buya, justru yang paling suka jual duluan tuh abang saya yang paling pinter, yang paling lama mondok tadi itu. Waduh, serem banget ya. Dia guru agama lagi di SMP mana. Oh, ternyata
Kadang-kadang yang lebih pintar lebih jahat, karena urusannya hati yang nggak benar. Maka takutlah hai hamba Allah, urusan waris. Semoga di rumah anda tidak ada yang berebut waris. Kalaupun ada, jangan anda yang merebut, biar harta anda yang direbut, karena merebut adalah neraka. Ini bukan main-main nih, kadang nggak sadar itu. Urusan waris sebab putus silaturahim. Adapun masalah waris, sebaik-baik waris itu dibagi secepatnya. Cuman kadang-kadang sambil ngurusi waris durhaka pada orang. Misalnya begini, bapaknya meninggal dunia, kemudian di saat diisyaratkan atau diberi petunjuk oleh ustadz agar segera dibagi, katanya apa? Buya, masih ada ibu, jadi warisan tidak dibagi. Terus bagaimana? Ibunya suruh mati, kan kurang ajar kau itu. Ini orang nggak benar. Bagi waris, ibumu berhak mendapatkan bagian dari ayahmu. Ini kadang-kadang salah paham. Bahkan termasuk ada anak kurang ajar, bapak ibunya masih hidup ngomong begini, Pak, mana jatah waris saya? Kurang ajar, kau mati duluan nanti nak. Bapaknya masih hidup kok dimintai waris. Ada model begitu tuh. Pernah dengar kan ada? Pak, waris saya mana? Kurang ajar ini anak. Kok bisa bapaknya masih hidup dimintai waris? Jadi seolah-olah dia mengatakan, Pak, kau cepat mati, Pak. Nah, kan gitu, biar warisnya enggak. Allah, hari ini masalah silaturahmi itu harus serius bener. Ya tolong kau, jangan nengok orang lain, tolong diri kita sendiri. Di rumah kita ada apa? Makanya warisan segera dibagi. Segera dibagi, apalagi di saat masih dekat dengan kematian ayah anda, ibu anda, hati masih terenyuh. Pernah suatu ketika membagi waris, ada uang tunai, ada tanah kan sertifikat dan sebagainya. Belum sempat kalau tanah, uang tunai yang ada di lemari dibagi. Rupanya ke anak yang pertama mengatakan apa? Karena dia merasa cukup. Ingat ibunya menitikkan air mata. Buya, kalau seandainya uang ini saya sedekahkan ke masjid, gimana jatah saya ini? Oh, bagus. Yang kedua juga demikian. Yang ketiga, rupanya ngomong begini, Buya, kalau saya belum bisa seperti kakak-kakak saya banyak tanggungan, banyak utang, kalau saya ambil gimana? Halal itu hakmu kok, kenapa tidak? Ambil. Oh ya udah, malu sebenarnya dia. Nggak boleh malu urusan waris, jangan sedekah ikut-ikutan, tapi setelah itu ngenes. Hakmu kau ambil. Rupanya tak taunya adiknya itu cukup, lalu berkata, Buya, kalau jatah saya ini saya kasihkan kakak saya gimana? Saya tahu kakak saya memang hidup karena baru meninggal ibunya, jadi masih terenyuh, masih sejuk. Kalau sudah lupa, kalau sudah kelamaan, wah macam-macam setan berbisik. Kalau membagi waris terlalu lama, setan membisik, banyak hajat pada akhirnya. Ini hati-hati. Makanya waris itu adalah sebaik-baik segala sesuatu yang menjadikan sebab persengketaan, itu hendaknya segera diselesaikan. Maka kehebatan, kecerdasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu itu adalah setelah baginda Nabi wafat, adalah bagaimana mengumpulkan sahabat Nabi untuk membereskan urusan khilafah, siapa yang menggantikan Nabi sebelum terjadi perebutan. Jadi seperti itu. Kalau ada anak nangis jangan disekap ya, dipeluk ya. Kalau anak nangis ditutup mulutnya. Ada anak nangis biarkan dia anak kecil supaya tidak buta ya. Kalau tidak diajak jalan-jalan. Jadi seperti itu. Jadi banyak permusuhan itu gara-gara waris. Gara-gara warisan itu tidak segera dibagi. Mula-mula sih dia nggak terlalu butuh. Cuman tiba-tiba ya karena satu keadaan bisnisnya berkurang, akhirnya tanpa sadar dia ngambil, atau diam-diam tiba-tiba di antaranya awal pengurusan tiba-tiba Pak sudah melakukan dosa gede, ngambil dengan cara ngeriba pakai sertifikat tanah keluarga. Ini sudah awal kehancuran ini. Jadi dimasukkan situ tuh, Allah, mulai nih sibuk terus setiap hari, macam-macam. Nah, sebelum dibagi maka ketahuilah, ingat, sebelum dibagi yang ada di rumah itu semuanya adalah milik saudara kita. Satu pulpen, satu gelas lengkap namanya sebelum dibagi. Makanya jangan sampai seenaknya pulang ke rumah ibu, rumah sepuh, rumah ibu sepuh, rumah itu langsung pulang bawa gelas, bawa sendok, nggak boleh itu. Dan di situ ada setannya. Contoh, keset rusak, mulai kemarin ditendang-tendang tidak dipakai, keset.
Tendang-tendang di pinggir pojok sana nggak dipakai. Cuman tiba-tiba suatu ketika salah satu dari keluarganya itu, dari saudaranya itu diambil itu keset karena di rumah nggak ada, dicuci bersih, dipakai sampai di rumah. Pas besoknya hari raya datang, saudaranya, loh, bukan kayak kesetnya ibu, ngapain ada di sini? Padahal kemarin juga sudah diinjek-injek nggak dipakai. Cuman gara-gara dibersihkan jadi mengundang emosi itu. Kan dibayangin bukan keset rock, jangan-jangan yang lainnya di bawah ini. Setan yang ngajak. Ini keset rock kelihatan, yang nggak kelihatan. Hah? Luar biasa, waris. Tapi ingat, kalau waris kita ambil dengan cara yang benar, itu sebaik-baik harta, karena itu adalah keringat ayah ibunda kita. Itu adalah niat ayah ibunda kita. Kalau Anda ambil dengan cara yang benar, berkah. Tapi kalau mengambil dengan cara tidak benar, sengsara. Hati-hati, hamba Allah. Neraka, urusan waris. Bahkan suatu ketika ini kejadian, ada satu orang hidup di atas gunung. Gunung, bukan di atas gunung, maksudnya kotanya lebih tinggi, daerah Majalengka tinggi. Rupanya dia punya keluarga di bawah. Dia turun membawa truk mau ngambil barang-barang. Ya kayak rebutan waris sebenarnya, nggak pakai apa sih. Ngerebut, ada lemari, ada ranjang, ada segala macam. Apa kata tukangnya? Tukangnya yang cerita itu bahwa biaya truk sama tukangnya jauh lebih banyak daripada hasil penjualan meja, karena mejanya sudah peot, longsor. Itu dengan rebutan padahal. Cuman kadang orang masuk neraka tuh maksa bener kayak begitu tuh. Pakai rebutan waris tuh. Nauzubillah. Maka hati-hati ya, jangan gampang ambil selagi di rumah kita belum dibagi. Anda jangan ngambil di rumah ibu kita. Cuman kalau yang barang kecil-kecil itu biasanya pakai halal-halalan. Jadi adik, kan adik yang rawat ibu, sudahlah perabot-perabot rumah tangga buat adik semuanya ya, harus ada ikrar begitu. Kalau tidak ada ikrar, bahaya itu. Ya sudah ya, guru ini siapa gini. Dan ingat, kalau Anda lagi pembagian waris, jadilah Anda orang yang paling enak. Marhaba, baik kak, iya. Marhaba, baik kak, iya. Ya dek, iya. Itu ahli surga. Tapi ada setannya pasti yang paling ruwet biasanya. Waduh, ada aja tuh. Bahkan kalau ternyata tanah jejer dibagi, Anda paling belakang, kelihatannya nggak paling berharga, paling susah nanti jualnya, tapi sudah terlanjur di lotre, di apa, dia jatuh. Nah, Anda terima dengan baik, lihat bisa menjadi yang paling bernilai pada suatu ketika nanti. Karena mengambil dengan lapang, ngambil dengan hati senang, ngambil dengan ridho, menjadikan harta itu berkah. Ya? Jadi hati-hati urusan warisan. Secepatnya dibagi. Jangan nunggu. Kalau ibu yang wafat ya segera dibagi, ayah dapat bagian. Ayah wafat dibagi, ibu dapat bagian. Cuman kadang nggak enak, ibu masih hidup. Nah, terus bagaimana? Sementara ada saudara kita yang sudah punya hajat, punya anak banyak, akan menyelesaikan masalah utang dan sebagainya. Jadi ini hati-hati masalah waris, betul-betul di masyarakat ini menjadikan racun betul bagi sebuah keluarga. Sehingga kadang-kadang tidak dibagi, hanya sekedar gitu saja, tiba-tiba bikin rumah di situ, bikin rumah di situ. Ini sebuah keluarga, dan kebetulan keluarga yang disebut keluarga kiai. Saya masuk rumah tempat itu. Dia ngomong, ya, ini peninggalan dari kakek saya yang kali ke kakek buyut. Sampai sekarang tidak dibagi. Terus ini tanah siapa? Tidak tahu, pokoknya kita bangun rumah situ. Ini sampai kapan harus begini? Oh, bahaya itu nanti, perang pada akhirnya. Padahal itu semuanya merasa memiliki. Dan itu menjadikan sebab putus tali persaudaraan yang parah lagi. Padahal kalau dibagi, pada akhirnya cuma dapat 100.000 mungkin. Cuman karena nggak dibagi, seolah kayak banyak di sana itu. Oh, duit saya dibawa dia. Apalagi dia lagi nyungsep, apalagi lagi punya utang. Alasannya, Pak, duit saya dibawa abang saya. Padahal dibawa juga ada seberapa. Cuman itulah yang namanya berebut waris itu. Dan ini terjadi di masyarakat banyak. Kita menemukan kejadian di masyarakat. Maka kami sampaikan ini, jangan sampai Anda. Inilah kalau Anda ingin tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi itu, lihat si perebut waris. Bahkan kadang dia tampak dia soleh, tampak khusyuk, tampak ahli zikir dan sebagainya. Kemudian biarpun warisan itu segera dibagi, tapi harus melalui tahapan-tahapan. Setelah 5 hal. Jangan langsung dibagi, enggak. Yang pertama adalah setelah Anda beresin urusan hutang orang tua kepada Allah. Misalnya dia pernah wajib haji, belum haji, potong untuk haji. Dia punya nazar, dia
dia punya kafaroh yang harus dibayar, potongin dulu sebelum dibagi waris. Utang kepada Allah. Yang kedua, utang kepada sesama manusia, beresin dulu. Sebab biarpun saya ngomong ceramah kenceng begini, ada orang yang memanfaatkan juga. Pulang ke rumah langsung, kata Buya cepat dibagi warisannya. Oh ya bagus, cepat dibagi. Kenapa? Sebelum ditagih sama orang lain. Kurang ajar ini. Tak pikir mengamalkan ilmu saya ini. Tak taunya biar tidak sebelum ditagih sama orang. Kurang ajar. Beresin dulu utangnya. Biarpun sampai habis karena masalah itu utang. Kalau orang tua kita punya utang berarti nggak punya duit dong. Berarti kalau kita mengambil berarti kita mengambil milik orang. Jadi yang pertama adalah utang kepada Allah, yang kedua utang kepada sesama manusia. Beresin dulu para anak. Memang utang orang tuamu tidak wajib engkau membayarnya. Hanya bab kebaikan saja agar terjalin silaturahmi. Kita tidak wajib loh ya bayar utangnya ayah. Tapi kita wajib mengeluarkan dari harta ayah yang ditinggalkannya. Wajib. Tidak boleh kita membiarkan sampai nggak dibayar padahal masih punya uang. Dosa sang anak. Apalagi guru dibagi, naudzubillah, dosa gede. Yang ketiga adalah urusan zakat. Misalnya punya toko berapa, sudah waktunya bayar zakat, lagi ngitung zakat, meninggal ayah, berarti ahli surga dia. Lagi ibadah dan ngitung zakat dia, meninggal, berarti zakat belum dikeluarin kan? Maka waris jangan dibagi dulu kecuali zakat sudah dibagi. Keluarin dulu zakatnya. Kemudian yang keempat adalah wasiat-wasiatnya. Beresin dulu, tapi ingat, wasiat ini harus ada ilmunya. Tidak semua wasiat harus kita penuhi. Tidak semua wasiat harus kita penuhi. Bahkan ada wasiat yang nggak boleh dipenuhi dong. Abahnya waktu sakit pesan, nak, kalau abah wafat nanti tolong nak ya, abah punya duit berapa ratus juta di lemari itu, nanti kasih anak-anak yang suka mabuk sana tuh biar mabuk. Ya nggak boleh dipenuhi. Kalau wasiatnya yang nggak benar ya nggak boleh. Jadi wasiat lah. Urusan wasiat saya kasih rambu-rambu. Urusan wasiat tanyakan kepada ulama. Apakah ini wasiat yang wajib dipenuhi atau tidak? Kalau wasiat yang tidak wajib dipenuhi nggak boleh diambilkan dari harta waris. Tapi wasiat yang wajib dipenuhi harus diambilkan dari harta waris sebelum dibagi. 4. Yang kelima adalah perawatan jenazah. Kecuali seorang istri, suami perawatan jenazah, kafan dan sebagainya, itu diambilkan dari harta peninggalannya. Termasuk untuk kesempurnaan perawatan jenazah. Kalau seorang istri nggak, enaknya istri itu sampai meninggal dunia yang ngurusi perawatan jenazah suami, kalau punya suami. Jadi perawatan jenazah. Maka dari itu, Anda ini kan senang tahlilan. Haram Anda mengeluarkan harta waris untuk tahlilan. Biar paham ini. Untuk selamatan. Enak aja mentang-mentang abang tertua, abahnya meninggal dunia ninggalin sapi 4, tiba-tiba langsung sembelih 1, 2 ini. Kasihan buat abah. Kalau sudah abah meninggal itu kerbau bukan miliknya abah lagi, miliknya semuanya keluarga. Kalau Anda ingin mengadakan selamatan sedekah dari duitmu sendiri, jangan dari harta peninggalan hamba Allah. Ini saya ingatkan. Sehingga kadang-kadang anak yang paling nyungsep nggak bisa ngomong, padahal dia mikir ya Allah punya utang. Aduh sapinya dibeleh lagi. Padahal untuk bayar utang lumayan. Aduh besok kerbau sembelih lagi hari ke-7. Haram karena itu harta waris. Saya ingatkan masalah ini. Kalau Anda ingin sedekah, itu tanda bakti Anda dari duitmu sendiri. Jangan dari harta peninggalan. Kalau harta peninggalan baru boleh. Bagaimana caranya? Jika semua keluarga ini sudah dewasa, berakal, nggak ada anak kecilnya, sudah berakal, sehat, sadar, lalu mereka ikrar, ikhlas, berarti itu sedekahnya sang anak, karena bagiannya yang diambil, karena dia tahu bahwasanya bagiannya diambil. Makanya jangan mentang-mentang Anda yang paling soleh di keluarga itu, paling alim, paling gede, seenaknya sendiri mengeluarkan harta warisan untuk selamatan ibunya, selamatan hari kedua, ketiga, sampai ke-7 dan seterusnya, ngabisin harta waris. Itu haram kalau Anda tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak dengan kerelaan yang lainnya. Ini sengaja kami ingatkan, ini karena kejadian juga. Kejadian yang demikian ini sehingga adiknya ngenes, waduh, abang saya itu sudah sapi 3 habis. Karena abang saya mah sudah cukup dia mah sudah kaya. Kalau kaya dia mah nggak butuh. Saya punya utang, anak saya sekolah nggak bisa. Makanya Anda jangan seenak sendiri mentang-mentang Anda paling kaya. Nah, kalau Anda paling kaya duitmu sendiri dong, jangan ada duit warisan. Ini diantara ilmu waris yang harus kita pahami.
Sebab gara-gara semacam inilah menjadikan orang sering bermusuhan dengan saudara. Dan ada, ini mungkin sampai di sini dulu kita, setelah itu kita tanya jawab ya. Sebenarnya ada sebab lain lagi, mungkin pertemuan yang akan datang. Sebab putusnya silaturahmi itu kadang-kadang apa? Sebab durhaka. Sebab silaturahmi putus biasanya apa? Gara-gara nikah. Tapi tidak saya terangkan hari ini. Gara-gara nikah jadi berubah. Berarti kalau Anda seorang istri, gara-gara menikah dengan seorang laki-laki, menjadi tidak akrab dengan bapak ibumu, menjadi tidak akrab dengan saudaramu, jangan-jangan suamimu itu iblis. Hei para istri, hei para suami, kalau ternyata Anda setelah menikah dengan seorang istri, lalu Anda semakin jauh dengan bapak ibu Anda, dari keluarga Anda, berarti istri Anda itu adalah iblis pakai kerudung. Ini yang saya terangkan pada pertemuan yang lalu. Saya singgung ya, nanti akan dijelaskan jika ada kesempatan lain panjang umur insyaallah. Kita akan nunggu Isyraq 5.38. Setelah itu kita tambah 10 menit, 15 menit sholat duha. Habis sholat duha Masya Allah dapat pahala haji dan umrah insyaallah. Silakan mau ditanyakan. Sebelum pertanyaan ada informasi insyaallah pada hari Ahad subuh besok di Masjid At-Taufiq yang akan mengambil taklimnya adalah Habib Soleh Al-Jufri dari Darul Mustafa Karanganyar Solo dengan membaca kitab An-Nuqdatus Sughra. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo. Ada ujung. Ya. Sana biar langsung aja. Estafet boleh cepat. Estafet cepat. Langsung. Jangan dibegal. Langsung ke ujung. Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiah ini. Sebagaimana bahwa sering disampaikan seolah-olah orang yang sering ibadah mempunyai komunitas majelis ilmu, sering umroh, kemudian dicap ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana menjaga dalam hati ini agar orang tersebut bisa istiqomah walaupun dengan satu ibadah yang baik, sehingga bisa menjadi satu contoh bagi orang-orang terutama di saudaranya. Lalu kedua mengenai waris. Lalu seseorang itu melihat dulu orang tuanya ini masih dangkal di dalam pemahaman ilmu agama. Beliau meninggalkan satu warisan yang belum dibagi, lalu dengan cara akrab. Namun untuk dibagikan sebagai zakat, karena Zakat. tahu atau tidak tahu atau seolah-olah orang tua tadi belum mengeluarkan secara benar. Di dalam hal ini Zakat apa? zakat harta yang belum dikeluarkan itu seberapa jauh Pak Ustaz? Lalu apakah dengan zakat atau dengan sedekah yang paling pas dengan cara ikrar bersama anak-anak dari adat tersebut? Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Yang pertama, iya orang berbuat baik itu yang menjadikan istiqomah itu sederhana. Semakin dia tulus kepada Allah, maka semakin dia istiqomah. Bahkan dikatakan para ulama, tanda enggak ikhlasnya orang beribadah itu kalau tidak istiqomah. Kita tahu di pabrik, ini ada pabrik enggak, apa pabrik terdekat sih yang banyak karyawannya? Apa pabrik apa namanya? USG, Semarang Sarigaru. Ya, pokoknya ada pabrik baju ya, pabrikan. Coba setiap pagi berangkat kerja, pulang sore, rutin istiqamah. Kenapa? Karena dia yakin di akhir bulan dia dapat fulus. Kalau dia dengar bosnya bangkrut, datang enggak kira-kira? Enggak datang.
Anda di saat berbuat baik yakin tidak kalau Allah ngasih pahala? Yakin? Kalau yakin berarti Anda mestinya harus rutin dong. Tapi kenapa kok hari ini jadi enggak? Apa Allah enggak ngasih pahala? Jadi sebetulnya di saat kita tidak istiqomah itu kropos keimanan kita. Maka istiqomah itu adalah tanda ikhlas. Allah melihat kita, kan begitu. Allah ngasih pahala. Apakah hari ini Allah ngasih pahala, besok tidak? Kenapa kita lebih istiqomah untuk kerja di pabrik itu? Kita lebih percaya dengan janjinya bos, padahal bos bisa saja bangkrut, kolab dia. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau ada orang dirinya tidak bisa istiqomah dalam kebaikan, yang perlu dikuatkan adalah imannya. Langsung aja tutup poin imannya. Sehingga dikatakan iman itu yazid wa yanqus, maknanya semacam itu. Iman itu berkurang dan tambah. Berkurang itu berarti menjadi ibadah kita juga berkurang. Kalau tidak istiqomah, berarti mungkin ibadahnya kemarin bukan karena Allah, karena ada calon mertua yang masih bujang, ada mungkin teman kerja biar kelihatan dia adalah seorang pengusaha yang soleh, ada mungkin dia calon apa itu tiba-tiba nggak jadi, akhirnya juga nggak lanjutkin ibadahnya kan. Kadang-kadang nampakkan kebaikan bukan karena Allah, nggak bisa istiqomah. Hadir ke masjid hanya waktu dia nyalonkan jadi lurah saja. Makanya di saat jadi lurah atau nggak jadi lurah bubar masjidnya. Jadi karena tidak ikhlas. Seperti itu. Adapun tadi masalah peninggalan orang tua, nggak boleh nggak jelas. Kalau tidak ada kewajiban zakat, ya nggak ada zakat. Kalau urusan sedekah jangan nyuruh saudara, Anda sendiri sedekah dari jatah Anda. Jadi jangan maksain yang saudaranya yang fakir dia sedekah. Dek, kita sedekah aja dah, bangun masjid yo. Adik yang paling fakir nggak enak ngomong enggak, bangun masjid, masa bangun masjid nggak mau? Iya bang, aduh kurang lagi jatah saya ini. Bangun masjid seenaknya, mentang-mentang yang kaya main keputusannya sendiri, nggak boleh begitu. Tapi dengan sukarela, bahkan harus kita yakinkan bahwa ini adalah milikmu, harta ini milikmu. Kalau kau ambil adalah hak sah, tidak bersedekah juga nggak ada masalah. Kalau masalah zakat harus pasti dong, ini belum bayar zakat, keluarkan zakatnya. Nah, cuman ada ini tambahan sebelum ada pertanyaan di belakang tadi. Tolong mic-nya dipiring ke belakang. Bentar dulu. Ada sebab orang berebut waris di antaranya tadi. Biasanya ada pertanyaan, kalau waris kan bagaimana kalau menghibahkan waktu hidup? Makanya di antara sebab permusuhan seorang anak itu adalah karena, tolong dengar, tidak adilnya seorang bapak atau ibu. Makanya kita dengan anak nggak boleh tidak adil dalam pemberian. Gara-gara anak orang tua tidak adil, inilah yang menjadikan anak itu menjadi permusuhan. Sehingga anak itu kadang mau ngomong sama bapaknya itu nggak kira didengar, karena pasti lewat adiknya. Lihat adik aja, minta apa, ayo adik. Kalau sudah lewat adiknya datang langsung dikasih, pasti dikasih itu kan. Tapi tetap adiknya jadikan jembatan, tapi dalam hatinya dendam dia. Giliran bapaknya mati, lu apa sudah meninggal mau apa kok? Kau dulu selalu dikasih apa, lebih banyak kau dikasih. Sekarang menjadi sebab permusuhan. Ketidakadilan orang tua. Ingat, orang tua, Anda sebagai orang tua jangan sampai tidak adil. Awas hati-hati, biarpun dia anak bandel dan sebagainya, nggak boleh kita berlaku tidak adil. Karena mungkin marahnya dia adalah karena Anda kurang adil memang. Tapi ini satu sisi. Jadi orang tua jangan sampai tidak. Tapi di saat Anda jadi anak, ini harus saya ingatkan juga. Kalau di sini kebablasan salah. Kalau Anda jadi anak, awas jangan sekali-kali Anda mengatakan bapak ibu Anda tidak adil, biarpun tampak tidak adil. Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan beliau. Hati-hati. Kalau Anda sudah menduga bapak ibu Anda tidak adil, Anda sudah punya jiwa durhaka. Ingat, hati-hati. Biarpun tampak tidak adil, misalnya anak pertama dibangunin rumah dan sebagainya, Anda belum, Anda tidak. Jangan mengatakan, apa ini gak adil, bangun rumah Bang, saya belum. Lah ente belum nikah, ente belum begini. Atau mungkin sudah disiapkan lebih gede lagi. Maka gara-gara itu sekutuan pada orang tua, neraka buat kita. Ini harus saya tumpangi juga masalah ini. Jadi pertama apa? Jika Anda menjadi orang tua, jangan sampai tidak adil. Jangan sampai di rumah kita ada anak mama tuh. Anak mama tuh, anak yang paling disayang, nggak boleh. Sehingga kalau kita mencium anak kita, nggak boleh beda. Ini cium, ini tidak, meluknya beda. Itu termasuk bentuk menjadi sebab anak kita nggak bekti pada orang tua pada akhirnya nanti. Di sisi lain, ingat wahai anak, jangan sekali-kali Anda menduga orang tua Anda tidak adil. Wah, ini bencana. Berarti mulai saat itu Anda sudah mulai prasangka buruk terus pada orang. Di saat ngasih abang,
Padahal bisa jadi Anda sudah ditabungkan karena Anda orangnya boros, sehingga ibu Anda tidak ngasih langsung, tiba-tiba diam-diam ditabungkan. Bisa saja begitu. Maka ingat dengan orang tua, jangan sekali-kali menduga orang tua tidak adil. Kalau Anda sudah mulai menduga, biarpun tampak tidak adil di mata Anda, tapi ingat Anda tidak tahu. Anda jangan prasangka buruk, ini diantaranya. Baik, yang di belakang silakan. Ada mic paling belakang, Bu. Yang lihat paling belakang. Waduh. Assalamualaikum, kena yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menanyakan tentang hak waris. Ada tanda waris dari orang tua, tapi maksudnya dari baknya. Baknya orang tua itu mewariskan ke orang tua. Contoh bagiannya sebagai anak ini tidak tahu persis tentang bagaimana dulunya baginya. Tapi yang jelas tanah itu sudah menjadi sertifikat orang tua, bersertifikat. Setelah itu dibangun kios untuk dikontrakkan atau disewakan. Setelah orang tua meninggal, berwasiat sebelum itu menyampaikan salah satu dari kios itu jangan kamu bagikan waris. Maksudnya ditinggalkan satu kios tidak dibagi waris, tapi hasilnya untuk sodako, terutama untuk musola, karena ada musola yang memang diwakafkan dari bank, diwakafkan untuk warga, tapi hasil dari kios ini untuk hidupi musola dan sebagian juga dibagikan ke orang lain. Nah, tapi tiba-tiba sekarang ada yang mengklaim bahwa kios itu yang tidak dibagi itu adalah miliknya adiknya bapak, mengklaim miliknya adiknya bapak. Jadi itu dia menuntut kios yang tidak dibagi waris saat itu, diklaim bahwa itu adalah miliknya, sehingga ini jadi masalah. Nah, ini bagusnya apakah kita mempertahankan wasiat orang tua bahwa itu adalah tidak dibagi waris oleh anak-anaknya, ditinggalkan untuk sodako, apakah dikasihkan kepada anaknya keluarga dari bapak itu, karena dia mengklaim bahwa itu adalah haknya orang tuanya dulu. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waris itu harus jelas, nggak boleh setengah-setengah. Kalau misalnya nenek kita atau kakek kita tiba-tiba membagi begitu saja kepada abah kita dan paman-paman kita dengan pembagian, dan sudah dibagi dan sudah sertifikat semuanya, yang bisa jadi itu adalah dengan cara hibah waktu hidupnya. Jika kasusnya semacam itu, ya sudah selesai, jangan dipikirin. Jangan menduga-duga menyalahkan waris. Biasanya kalau menyalahkan waris itu sebenarnya dia punya hajat mau menuntut. Nah, kalau memang sudah dibagi kemudian sudah terjadi, ya sudah, jangan dibahas. Karena sudah orang tua kakek sudah meninggal dunia, nggak bisa ditanya dan sebagainya. Bisa saja itu hibah. Adapun jika kakek meninggal dunia, setelah kakek meninggal dunia baru pembagiannya setelah kakek meninggal dunia, itu namanya bentuk waris. Dan waris itu sangat jelas. Ilmu waris itu paling gampang, ilmu 24 jam. Ilmunya ilmu pasti. Ilmu waris itu bukan ilmu bingung, nggak pakai ijtihad baru lagi. Sudah pembagiannya jelas, siapa yang meninggal, siapa yang ditinggal, langsung mana hartanya, selesai itu. Paling susah. Jadi yang susah bukan pembagiannya, yang susah adalah orangnya niat dibagi atau tidak. Kalau ilmunya ilmu gampang. Apalagi sekarang ada aplikasi segala macam, waduh gampang banget. Yang menjadi masalah bukan ilmunya. Yang menjadi masalah adalah orangnya mau dibagi dengan benar atau tidak. Nah, kemudian kita tidak tahu, kita perlu cek kembali. Bagaimana dari ayah itu kok tiba-tiba menjadikan bagiannya itu adalah untuk kemaslahatan masjid, itu milik siapa? Lah kalau sudah milik ayah, benar pembagiannya sebelumnya, nggak mungkin diaku oleh orang lain. Apa alasannya daripada paman, anak paman tadi kok tiba-tiba ngaku begitu? Ada alasan atau tidak? Kalau memang pembagiannya seperti, jadi nggak boleh setengah-setengah, pasti jelas, karena harta itu gampang. Kalau memang dia adalah mengklaim itu adalah miliknya saudara tadi, tentu aja hujahnya dong, buktinya apa? Dan ingat, jangan gampang memberikan. Kalau sudah jelas itu milik bapak kita atau bapak Anda,
Itu kalau ada orang ngaku-ngaku nggak boleh Anda turuti kecuali pakai bukti. Nanti semua orang datang ngaku punya utang. Abahmu dulu punya utang 5 juta loh. Mana buktinya? Enggak, saya tulis. Nggak boleh, harus pakai tulisan. Harus ada saksi. Kalau tidak nggak boleh. Nggak boleh Anda dengar misalnya bagaimana kalau dia tiba-tiba mengklaim. Tiba-tiba miliknya dia. Ada bukti atau tidak? Jangan langsung Anda turuti. Tapi kalau ada bukti berarti yang salah adalah orang tua kita. Buktinya tanyakan pada ulama. Jangan ribut deh masalah begini. Ini kadang-kadang kayak begini yang kami maksud. Itu kadang-kadang ribut. Lah kalau urusan orang tua ingin bersedekah berinfak tadi, itu ada termasuk bagian wasiat sebelum meninggal dunia, maka itu sah-sah saja wasiat semacam itu dengan catatan wasiatnya itu adalah tidak lebih daripada, maksudnya disetujui oleh keluarganya. Wasiat ke tempat lain tidak lebih dari sepertiga dan disetujui. Ya, tidak lebih dari sepertiga. Kalau wasiat kepada ahli waris hanya dalam sepertiga dan disetujui. Kalau itu untuk orang luar disetujui oleh tidak lebih dari apa? Tidak lebih dari sepertiga. Kalau sudah tidak lebih dari sepertiga sah itu, biarpun tidak disetujui. Misalnya apa? Rukonya ada 5. Rukonya ada 5. Tatonya abah ngomong, aku wasiat nak ya, kalau abah meninggal salah satu ruko itu nanti adalah untuk kemaslahatan masjid. Saya hibahkan dan wakafkan masalah masjid. Sah, karena apa? Rukonya itu adalah tidak lebih dari sepertiga. Maksudnya adalah tanyakan kepada ahlinya, ulama untuk menghukumi ini semuanya. Kita perlu dudukkan. Dan ingat kalau urusan waris jangan yang ngomong pihak keluarga, itu bahaya, akan jadi api perang. Harus ada penengah. Makanya selalu ngomong kalau ada bagi waris jangan Anda yang ngomong. Saya datang, saya akan ngomong. Urusan dari luar yang ngomong. Sebab kalau yang datang orang dalam semua pakai argumen masing-masing, berantem pasti. Coba aja. Kalau ngomong waris ada hanya keluarga saja yang ada ribut. Nggak tahu kenapa. Memang setannya gede banget, saya paham itu. Nggak bisa, harus orang lain bicara. Makanya kalau saya ada pembagian waris, saya nggak akan bagi waris. Bagi waris itu 5 menit. Saya akan beri pemahaman tentang ambil hak saudara terus sampai sadar nanti. Bukan bagi waris mah gampang. Mana hartanya beres. Sekarang ada aplikasi loh ya. Ilmu 24 jam, ilmu paling gampang itu. Ilmu waris itu ilmu paling gampang. Nah, itu gitu seperti itu ya. Insya Allah tolong waspadai kalau ada orang semacam itu, harus dari awal dikumpul dulu. Kalau seandainya, mohon maaf ini diantaranya, jika ada pembagiannya yang tidak jelas, tiba-tiba sudah dini, langsung aja dikumpulkan keluarga itu, datang orang alim, namanya akad suluh, akad damai. Pun ini sudah bangun rumah ini milik nenek, cuman kita pembagian tidak jelas, Kiai Habib, saya tidak jelas gimana, sudah akad damai, ini dihalalkan. Kalau ada kekurangan lebihnya, segera diurusi suratnya, selesai, harus beres. Damai, wasuluh khair. Kalau yang suka damai, tinggi derajatnya di hadapan Allah. Yang suka ruwet, nyungsep di neraka jahanam. Ini saja insya Allah cukup karena waktu. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini jangan keluar kecuali sholat duha. Duha sudah masuk ini. Oke, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, di keluarga kami. Jauhkan kami ya Allah dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari berebut waris dari peninggalan kami nanti ya Allah. Kami ingin anak-anak kami menjadi anak-anak di surga ya Allah. Dan jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu yang berebut waris dengan saudaranya, kami mohon lembutkan hatinya ya Allah. Yang berebut waris ahli neraka yang berjalan di atas bumi, yang berebut waris lalu menghadiri majelis mulia ini, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Dan pulangkan mereka ke rumah masing-masing, lalu mereka berdamai dengan saudaranya ya Allah. La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga yang mutus tali persaudaraan ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah harta peninggalan dari orang tua kami menjadi sebab kami sengsara. Kami ingin harta peninggalan orang tua kami menjadi sebab hidup kami berkah ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian di antara kami ya. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon
Ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada mereka. Jangan sampai ada orang masuk neraka karena berbuat zalim kepada kami. Tidak ya Allah, kami maafkan mereka dan maafkan ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampuni orang tua kami. Amin. Dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Yang telah mendahului kami, ampuni angkat derajat mereka. Dan jaga anak-anak kami semua ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga. Berkailah tempat ini, berkailah masjid ini, yang membangunnya, yang wakaf, yang menghidupkan, yang memakmurkannya, yang menghadiri. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Indah karenamu, indah denganmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatul adzim. Terima kasih banyak, mohon maaf dan doa selalu. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha hari. Marhaba. Insyaallah.